mereka paham, nggak bisa itu. Harus butuh pengalaman yang terus menerus. Yang asli metode arba'in ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan syarat ngajinya terus menerus. Ya pagi nggak siang, nggak sore, nggak malam. Kalau ngajinya diangtek, paham diangtek? Diangtek itu gedang dipangan ketek, paham? Diangtek itu satu hari pertemuannya cuma sekali. Berapa kali di tempat kamu, Gus? Pelajaran Nahwu Arab lewat seharinya berapa kali? Sekali kan? Ya lupa. Kenapa di pondok-pondok itu santri tidak begitu sayang sama Romo Yai? Mana buktinya? Buktinya kalau liburan sekolah umum, santri pulang semua. Bahkan pelajaran pondok pun diliburkan. Kenapa nyampe tidak mampu menerjang keadaan santri? Jawabannya cuma satu. Santri kurang sayang sama kiai. Kenapa santri kurang sayang sama kiai? Jawabannya cuma satu. Romo Yai ini jarang ngaji. Coba pagi hari, siang hari ngajar santri, setelah zuhur ngajar santri, setelah asar ngajar santri, setelah maghrib ngajar santri, setelah isya ngajar santri, malam ngajar santri. Kalau terus menerus ngajar santri, aku yakin santrinya itu sayang sama kiai. Ciri-ciri santri sayang sama kiainya, di waktu liburan sekolah, santri banyak yang nggak pulang. Kesimpulannya, dengerin kesimpulannya, kalau liburan sekolah kok nyampe ada santri yang pulang, alasannya sekolah libur, positif, orang itu tuh nggak sayang sama kiai. Kalau ada santri nggak sayang sama kiai, sulit memindah keistimewaan kiai kepada santri. Kecuali kalau pondoknya juga diliburkan. Kan nggak libur. Artinya kamu ngomong gini, "Ma, Pak, ini pondok libur." Padahal pondok nggak libur. Kamu ngomong ini libur. Sesungguhnya kamu itu adalah pembohong. Santri kiai melakukan kesalahan nggak jadi masalah. Memang al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau adab kepada kami. Inasina, apabila kami lupa, au atokna, atau kami melakukan kesalahan. Wajar loh, santri kiai salah itu wajar. Yang tidak wajar alias kurang ajar, ngapusi. Ya itu kurang ajar, itu ngapusi. Siapa santri yang ngapusi? Yaitu santri yang mengatakan pondoknya libur. Kecuali kalau memang ada hajatan. Apa itu Ustaz? Contohnya apa? Contohnya bapakmu kawin meneh. Itu ada hajatan. Atau mungkin kakekmu, nenekmu wafat, lalu kamu disuruh untuk menghidupkan lagi. Saudara saya kan ada yang wafat, paman, paham? Saya pamitan sama Romo Yai, Yai Bedi Wangsul. Apa? Paman wafat. Apa kata Romo Yai? Kalau kamu nggak pulang apa anu? Apa terus pamanmu nggak jadi nggak jadi dimakamkan? Yai. Nggih, mboten sios Wangsul. Nggak jadi pulang saya. Dak kaya kowe, pite mati mulai. Tempe disembelih mulai. Barang siapa tidak terseok-seok di saat belajar, maka dia tidak akan lazat di saat kelak mereka jadi ulama di tengah-tengah umat. Santri-santri yang nikmat lazat di saat mereka terjun di tengah-tengah umat adalah santri-santri yang di waktu mondok tidak pernah terganggu oleh apapun di rumah.
Dengarin ini, Bam. Bahkan dulu saya itu kalau hari raya nggak pulang saya. Saya nggak pulang. Kenapa? Saya nggak pulang nyatanya ya di rumah tetap hari raya. Betul. Semestinya yang kangen itu ayah ibumu, bukan kamu. Bagaimana kalau ada santri yang kangen bukan ayahnya, yang kangen dirinya, anaknya, bukan ayah ibunya, maka kamu tidak diletakkan karomah pada dirimu, tidak ada kemuliaan. Bagaimana jika ada seorang santri waktu nyari raya nggak pulang, ayah ibunya yang kangen, ayah ibunya sowan ke pondok, sungkem sama anaknya, ini baru anak keramat. Pak. Dengarin ini kamu, woi, libur pulang. Itu artinya kamu menjadikan pondok pesantren adalah tempat kos-kosan. Wah, kalau bilang, ya Rob, alimkan kami. Bagaimana ada orang yang menginginkan dialimkan oleh Allah sementara ngajinya nggak sungguh-sungguh? Kamu itu ngajimu saja bermasalah. Ada sebuah amaliyah yang terseok-seok, pahalanya berlimpah. Di antaranya adalah orang sakit. Orang sakit itu terseok-seok. Di saat mereka ridho, ikhlas, gak mengeluh, tidak berusaha ini itu, udah menikmati sakitnya, maka pahalanya berlimpah. Yang tidak mendapatkan pahala, orang sakit menjerit, mengeluh, bahkan masuk ke Gusti Allah, tidak mendapatkan pahala. Begitu juga santri yang mondok ngaji, berusaha nggak pulang. Guys, ini dulu ini santri Lirboyo dulu. Pernah ke Lirboyo ya? Enak mana? Di sini sama di sana? Di sini ya. Iya. Iya, di sini tidurnya pakai AC, pakai spring bed. Makannya di restoran, prasmanan, semua menu ada semua. Menunya ada tulisannya. Ini dulu itu siapa namamu Gus? Habib. Labib ini gak kerasan dari Lirboyo pulang sendiri. Ya Bib, naik apa? Naik bus. Padahal kan jauh kan. Rumahmu mana? Sumatera. Loh kok kendel weh? Sumatera. Lewong soleh omahe. Kiri mau Bekasi mulai gak wani. Nih anyarane soleh nangis. Gerung-gerung. Gak kerasan. Pengen pulang. Cak gue dini kayak buto hijau. Gak kerasan nangis. Ini si Labib ini. Umur kamu berapa Bib? Si Labib ini loh, yang baru kelas 1 SMP saja berani pulang sendiri. Padahal loncat pulau loh. Tanpa HP ya. Tanpa HP. Tahu-taunya nyampe rumah dia, betul? Ini soleh Pak ya soleh. Gedine semene ra kerasan nangis gerung-gerung. Tabatin siapa sing nangis? Santri baru Ustaz. Siapa namanya? Soleh. Teleponkan ayah. Alhamdulillah sekarang udah kerasan dia nggak mau pulang dia. Nggak pulang lah. Liburan ini pulang nggak? Insya Allah nggak. Kau Jono insya Allah ya, padahal masih kene. Insya Allah itu digunakan untuk perkara yang ragu. Contoh, kamu rencana nikah sama Laila apa sama Mahya gitu.
Orangnya ngomong gini, insya Allah nikah sama Maya semisal. Oh, lagi. Ada orang ke Jakarta. Nah, sudah nyampe di Jakarta, ditanya, kamu jadi ke Jakarta? Insya Allah jadi. Lu misalkan Jakarta. Oh. Ya. Jadi ilmu itu akan barokah manfaat Gus kalau diamalin Gus terus menerus. Coba nanti pakai takrib, nanti tak beri takrib nanti. Coba takrib itu dicek satu persatu, satu persatu. Setiap kosakata dicek. Semisal ada lafaz Bismillahi, Bismillahi, ba kalimah huruf jir. Setidaknya kamu itu hafal huruf jir. Ada berapa huruf jir? 19. Jadi Bismillahi, ba kalimah huruf jir. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan sini. Ya, ini. Ya, kalimat huruf jir. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni Pak Murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Caranya seperti itu. Dicek. Dipraktekin terus-menerus. Sesulit apapun kalau dipraktekkan terus-menerus jadi mudah. Saya ini punya amaliyah yang jarang orang jalanin. Amaliyahnya apa? Amaliyahnya saya sengaja tidak kerja, saya sengaja tidak punya usaha, saya sengaja tidak melakukan sabab mencari uang. Lalu saya hanya ngajar santri dengan sungguh-sungguh. Saya ngajar santri dengan sungguh-sungguh. Setiap ada uang nyandar, langsung saya sedekahkan. Setiap ada uang nyandar, langsung saya sedekahkan. Apa yang terjadi? Saking pengalaman saya, saking seringnya saya itu ngerti. Saya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Di saat saya tidak menyia-nyiakan kewajiban dan larangan Allah. Di saat kita tidak menyia-nyiakan kewajiban dan larangan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang hati-hati akan halal haram, menjaga seluruh organ tubuhnya dari takwa Allah, tidak bermaksiat, waktunya jamaah, sholat jamaah, waktunya ngaji, tidak pernah bermain cinta dengan wanita lain selain istrinya, tidak pernah main hati kepada orang lain, tidak pernah menggunakan HP untuk melihat wanita-wanita yang telanjang. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan mudahkan semua urusannya, diberi jalan keluar. Semua masalahnya akan dimudahkan. Tidak cuma itu saja loh. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan mereka akan diberi rezeki yang tidak pernah terduga. Saya itu tidak pernah menyiapkan bahan makanan untuk makan nanti. Jam 8 enggak pernah. Enggak pernah. Si cantik pun enggak pernah ngomong sama saya, diam dia. Ini loh nggak punya uang, nggak punya beras, nggak punya uang belanja. Tidak ada sama sekali. Coba perhatikan nanti. Pengalaman saya itu. Sudah 23 tahun saya praktek. Paham? Ini tidak masalah yang mudah. Butuh kekuatan hati yang dahsyat. Sebagaimana dahsyatmu di saat kau ngantuk di waktu ngaji. Ngantuk dahsyat deh. Sudah diingatkan berkali-kali loh. Kok istiqomah banget deh. Makanya orangnya keramat deh. Al istiqomah tuh khairun min alfi karom. Ngantuk istiqomah. Orang ngantuk habis sampai semua.
Saking istiqomah. Paham? Saya kok jadi kamu. Dengerin. Tidak minta kiriman. Jadi orang tua ngirimi silakan, enggak apa-apa. Percaya enggak? Ya. Nanti punya keistimewaan yang dahsyat. Semestinya yang harus ngirimi itu kamu ke orang tua. Lu kok kamu masih dikirimi orang tua, berarti kamu enggak keramat. Santri yang keramat, santri yang tidak pernah minta kiriman. Kamu-kamu yang uangnya habis selalu masih minta kiriman ke orang tua. Kamu itu abal-abal. Jadi santri Al-Mubarok itu abal-abal. Al-Mubarok diganti Ramis. Itu ada nama orang ini. Remah Samad. Ini orang keramat ini. Ini orang keramat ini. Beliau ini setiap bulan ini ditakdir oleh Allah memberi uang saya itu jutaan. Setiap bulan. Enggak orang Indonesia itu. Paham? Namanya saya abadikan. Besok kalau wafat rencana saya tak makamkan di depan sini. Rencana kalau beliau mau. Keramat itu. Itu wanita salihah. Bender-bender. Dengar orangnya nanti. Jarang cari orang baik itu. Jarang. Pamcit. Pamcit nak sadar ini gelem ngaji. Ngono ora sadar ini turun ning dhuwur mimbar. Minta kiriman enggak? Ini leh, anaknya orang kaya raya tidak pernah minta kiriman. Kesampean sing anake wong fakir sombong kemeletak. Dengerin ini. Gus, minta kiriman enggak? Enggak hebat. Pokoknya kalau ada santri sudah tidak minta kiriman, berhasil Al-Mubaroknya. Ciri-ciri pondok hebat. Ciri-ciri pondok pesantren yang akan diangkat pangkat derajatnya. Ciri-cirinya banyak orang yang menghina. Di media sosial itu banyak orang yang menghina. Itu terangkat itu. Seperti air yang belum penuh. Bagaimana supaya penuh? Dimasukin sengkuni. Dimasukin sengkuni, seret, masukin batu. Jerit, penuh enggak? Penuh. Sesungguhnya tidak akan sempurna pangkat derajat seseorang apabila dalam hidupnya tidak ada sengkuni. Mahua sengkuni, asengkuni huwa. Mana daripada sengkuni adalah orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasut, orang-orang yang dengki, orang-orang yang membenci. Kalau ada seorang kiai kok nyampe banyak orang yang membenci. Kiainya padahal iso maca kitab, difitnah tidak bisa baca kitab. Kiainya padahal orangnya baik, difitnah orangnya jelek. Positif gitu. Berhasil. Ya. Berhasil. Gara-gara itu toh saya ditakdirkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah nyandar di Aceh. Yang tidak semua kiai mampu. Kalau masalah kaya, di sana-sana banyak ulama yang kaya. Tapi mereka tidak dipilih oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah musibah nasional. Paham? Ini. Kamu kalau pengen keramat, paham Gus? Wiki rasa pacaran tak uncali. Ojo ngutik-ngutik cah putri. Mustakmal nanti. Nanti kalau calon bojomu sudah mustakmal, kamu gunakan untuk wudhu, tidak sah. Kenapa? Sudah mustakmal. Wanita yang mustakmal itu wanita yang bagaimana? Wanita yang sudah dichattingin, yang sudah diincipin, yang sudah dimanfaatin, yang sudah dilazatin. Paham Gus? Jangan diulang. Loh ini demi cinta saya sama kamu loh. Ada belimbing di blongsong
rapat, tidak terlihat sama sekali. Sama belimbing yang tidak diblongsong, yang keren kelihatan, semua nyamuk-nyamuk bisa nyandar. Kira-kira hasilnya belimbingnya itu bagus yang diblongsong apa tidak? Belimbing yang diblongsong adalah perumpamaan wanita yang dijaga, wanita yang dicintai dengan cara tidak dipacari. Dengarin nenek, Ustaz, pacaran itu enak. Yo enak orang kowe tok, aku diwilah yo seneng. Remangsamu, saya sendiri ini roh wong wedok ayu ngono iki lho mripate meh mecotot. Percaya enggak? Remangsamu sing seneng cewek kowe tok ngono. Saya yang sudah tua, rambut saya sudah berubah semua. Pengennya ya nambah istri. Istri yang nomor 2 itu 19 tahun, cuantik jelita. Nanti nambah lagi jadi 3, nambah lagi jadi 4. Kemana-mana, gitu. Pengennya. Tapi saya tahan. Dia kayak dapurmu niku. Paham, Cid? Jangan dulang, Cid. Mbak yo ngelo dhisik ngono. Ustaz membongkar rahasia orang, sing bongkar di sopo, sing bongkar kamu sendiri, ya sih. Kalau Ocit ini orang salih gitu. Dipraktekkan terus menerus. Ada lafaz Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Kok Ar-Rahmanir-Rahim meneh? Wa bihi nasta'in. Nah, ini diisi ning. Ini adalah lafaz ismi, dipraktekin. Kalau dipraktekkan terus-menerus jadi mahir. Jangan ketipu hanya sekedar hafal arba'in. Apa manfaat hafal arba'in kalau tidak dihafalkan? Persis ada orang yang pacaran 10 tahun, janur melengkung kok milik temen. Ya. Iya. Aneh kan? Pacaran 10 tahun, pernikahan kok malah sama temen. Memang benar belajar metode arba'in sangat dibutuhkan, belajar jurumiyah imriti alfiyah sangat dibutuhkan, harus dipraktekin. Bagaimana cara mempraktekannya? Langsung eksekusi kosakata. Kamu seneng sama cewek, kamu seneng sama cowok, langsung dihalalin aja. Datang ke rumahnya, tukar cincin, jangan tukar cincin ya, memberi cincin, mengikat pakai cincin. Setelah itu nikah. Angkah tuka, wazawaz tuka, mahtubataka. Praktekin. Ismi kalimah isim. Sebab huruf jar, mudhof dan jar. Murabba mabni, mudhof. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Ismu, isma, ismi. Erobnya jar. Sebab kemasukan huruf jar. Caranya seperti itu. Sedikit, sedikit, sedikit gitu. Paham? Allahi kalimah isim. Sebab al dan jar. Murabba mabni, murab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Allahu. Irobnya jar. Sebab mudhof ilah. Caranya seperti itu. Gus, paham Gus? Dipraktekin Gus. Nanti kalau kamu alim enak. Orang alim itu enak dengan syarat mengamalkan ilmunya. Tapi kalau alim tidak mengamalkan ilmunya, rekoso kamu.
Siapa mereka? Mereka adalah yang bergaya pakai imamah, bergaya pakai serban, bareng ngono disindir sama orang. Ngalah, pinggaya, pamer, lalu hatinya sakit. Yang ini nggak mengamalkan ilmu. Kalau ngamalin ilmu, disindir apapun, dihina apapun, lazat. Karena dibalik sindiran hinaan itu bagian daripada percikan emas permata, mutiara berlian, batu-batu permata, keindahan hidup yang akan mampu mengangkat pangkat derajat seseorang. Paham? Senang kamu itu dihina. Paham anjing? Barang siapa yang disanjung atau dihina hatinya grek, positif bahwa riaun, bahwa murain. Orang semacam itu adalah orang yang gak ikhlas alias orang yang pamer. Disanjung merasa bangga. Apa kamu gak tahu kebaikan yang menempel pada dirimu minallah, betul? Kealiman, kehebatan, kesuksesan, kekayaan, ketampanan, kecantikan yang dititipkan pada dirimu adalah minallah. Di saat ada orang menyanjungmu, kenapa hatimu grek? Itu namanya kamu terpancing. Paham terpancing? Paham. Terpancing itu gini. Grek gini. Jangan grek di saat disanjung, jangan grek di saat dihina. Paham grek? Paham? Paham anjing? Kira-kira saya gitu kan kamu sakit hati nggak? Yang benar. Paham? Nanti kamu sukses kamu. Cuman disindir gitu, hati negrek, gak ikhlas gitu. Sodakoh, di syuting, di video, dipamerkan, pamer itu, pamer. Lalu hatinya grek, berarti ancen pamer tenan. Berarti karena manusia. Kalau tidak karena manusia, tidak ada grek di dalam hati. Paham grek? Gak ada. Coba perhatikan. Sedekah yang dipamerkan sama dirahasiakan utama mana? Dengerin. Banyak orang yang salah paham. Salah. Banyak orang yang paham salah. Salah paham. Dengerin. Sedekah dipamerkan sama sedekah dirahasiakan. Utama yang mana? Kalau kamu baca di kitab-kitab mesti utama yang dirahasiakan. Maksud daripada bagus dirahasiakan itu artinya bila mana yang dipamerkan ada riya. Yang tidak dipamerkan tidak ada riya. Memang betul. Yang utama dirahasiakan. Tapi kalau sama-sama ikhlas, yang dirahasiakan ikhlas, yang dipamerkan ikhlas, maka lebih utama dipamerkan. Kenapa? Karena di waktu sedekah dipamerkan ada tantangan. Sampai di mana Anda menjaga hati tidak karena pamer manusia, ada tantangan. Sedangkan sedekah yang dirahasiakan tidak ada tantangan. Contoh, kamu punya uang 100.000, nggak ada orang sama sekali, kamu masukkan di sakunya temanmu, nggak ada tantangan kan? Semuanya ikhlas wajar atau nggak ada tantangan, oh, betul? Tapi di saat kamu ada uang 100.000, kamu berikan sama temanmu, dipotret, di video, lalu kamu masih menjaga hatimu, ikhlas karena Allah, tidak pamer. Ini pahalanya lebih tinggi, lebih banyak daripada yang dirahasiakan. Dengerin ini, paham? Dengerin. Bahkan di waktu dipamerkan ikhlas karena Allah, ini jauh lebih utama daripada dirahasiakan jebul-jebul ono titik-titik manusia. Maksud Ustaz, iya, kamu kan gak ngerti. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Wah, aku tak sedekah di sakunya Mahya, di bajunya Mahya.
biar tidak dikatakan orang pamer. Itu namanya tarkul amal li ajlinas. Meninggalkan, memamerkan amal, tujuannya biar tidak dikatakan pamer. Fahuwa ria'un. Tarkul amal li ajlinas fahuwa ri'a. Kecewa. Pengen wahing gak jadi join. Paham? Tarkul amal li ajlinas ria'un. Meninggalkan amal khawatir dikatakan pamer, bahwa pamerun, paham? Ngono iku jenenge pamer. Paham? Coba Ar-Rahmani kalimah. Sebab al-janji. Setiap ada kasroh Gus, itu namanya jer Gus. Dalilnya mana? Lah cinta butuh dalil, cinta juga butuh dalil. Ya enggak? Pokoknya kalau ada kasroh ini namanya jer. Kenapa i'rab jer didahulukan oleh Allah dalam bismillah? Bukti bahwasanya kalau kita pengen terangkat pangkat derajatnya menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang tidak akan jatuh, caranya adalah jer. Bahasa Arabnya khofat. Jer, bahasa Arabnya khofat. Khofdun artinya adalah merendah. Karena kasroh nempatnya di bawah. Kalau ada barang ada di bawah, kira-kira bisa jatuh nggak? Ya. Kenapa nggak bisa jatuh? Karena sudah ada di bawah. Paham sih? Makanya kamu jangan pernah di atas sih. Walaupun kamu menjadi seorang gubernur, menjadi seorang presiden, menjadi seorang menteri, menjadi pejabat-pejabat besar, jangan pernah. Seumpama saya tidak teringat akan santri di Al-Mubarak, tentu saya akan bermalam di Aceh. Saya akan tidur bersama dengan warga. Biar merasakan gelapnya tidak ada listrik. Bu, mau tanya Bu, ada apa Mas? Ada toilet? Ada Mas. Ikut ke toilet ya. Toiletnya mampet Mas, penuh dengan lumpur. Waduh, ya terus gimana ini? Ya kami ini kalau kenceng, kalau berak ya di dasar Mas. Keren banget deh. Jari ini wong desa nak kepingin kudu ngising, ora kudu ngising carane ngesai batu. Aku gak ngesai batu, tapi ngesai aqua. Gak ngesai batu, ngesai aqua aku. Lalu cari tempat aku. Gak ada orang. Ke belakang. Masya Allah. Dalam hati saya ini baru 6 jam di sini ya. Sudah ruwetnya seperti ini. Kasihan, saya punya uang 10 triliun hari ini, langsung saya bawa ke Tai Miang. Tai Miang. Jenengane wangel. Tai Miang. Lalu setiap rumah saya beri uang 100 juta. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka malaikat raqib langsung nulis Ustadz Mukharrar memberi bantuan kepada orang Taimiang, per rumah 100 juta. Besok di akhirat buku catatannya ono, jangan kayak kowe. Kamu niat tok ora doyan. Nah cakuwi. Mbak, aku mamanya punya mobil bagus, Mbak. Kamu lewat tabel tok, Mbak. Totot. Belum kaya sudah bakhilnya seperti itu. Makanya kamu nasibnya fakir terus tok. Gara-gara seperti itu. Oke. Ar-Rahimi kalimah. Sebab al-janji. Murabba mabni. Sebab bagaimana berubahnya? Ar-Rahimu, Ar-Rahimah, Ar-Rahimi. Irobnya jin. Sebab naat hakiki. Gampang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gampang. Jadi ini dia paling dulu. Gus, sudah hafal Gus? Sudah hafal? Hafalan setoran. Gus,
Cia Palin setoran di Facebook ya. Sudah mulai setoran apa belum? Belum di video. Apa? Belum di video. Di video nanti, oke? Biar videonya bagus, kamu itu punya tripod. Tripod sing iso dieneno kan ada kan? Lah ya, kamu punya tripod. Jadi tripodnya diginikan disayung ra ketok, ngono paham? Begini, jadi setoran begini, ora kok setoran ngene. Nah, setoran sedangane klambine padha terus ya. Kaya ora duwe baju jae kuwi. Ngisin-ngisini. Mosok setoran dari ini sama kemarin masih sama. Sama kemarin lagi masih sama. Tambahin. Cah iki lho, setorane lho. Santai setorannya kan lewat Facebook, lewat anu kan, BA kan. Lho kok bajunya sama terus ya? Lho ngono kuwi sing nyemaki lho sama terus ya. Tak cek itu, pakai mekeno ya. Pakai mekeno. Mekenone kuwi terus. Alhamdulillah. Woi. Jangan pakai mekeno terus. Woi. Netizen itu orang arah mecet, dengerin itu enggak. Yang netizen itu cuma melihat gambarnya saja. Iki video yang kemarin ngono. Padahal enggak ya nanti. Loh, jangankan netizen loh. Wong saya saja dikirimin lagi. Loh, kok video ini kok persis? Fotonya ngene, sing kemarin juga ngene, coba. Mbok gaya ngene sithik ngono. Weh. Calanang kowe gonta-ganti bajune. Kowe iki nyata biasanya setahu saya sing klambine Waki Cak Putri ya. Setoran bajune kuwi terus. Ganti iki. Nak setoran senengane anu, bajunya abang terus. Ganti dulu. Alhamdulillah. Sebab kalau disukun, paham? Terus kamu itu kalau ngajar itu pakai ini Gus. Jadi kalau ada tidur itu diginikan langsung bangun Gus. Percaya nggak? Langsung bangun nih. Woi iya hati-hati sama pati ya terima. Oke, naikkan. Materinya cuma ini doang. Materi pokok arba'in ada? Sebut ya. Iki sapa jenenge? Pak, semangat ini lho. Mesti aku nggak ngerti Aisyah atau mesti ngantuk. Namamu itu jangan pernah disebut di video saya. Kayak ini netizen itu ada yang ngambilin. Tidak bisa hilang selamanya. Kecuali nak satelitnya rusak lah itu. HP-mu rusak itu tetap masih ada. Percaya nggak? Ini diapalin. Satu-satunya kitab yang materinya semua santri hafal itu arba'in. Masya Allah. Saya pernah itu ada orang alim. Saya tanya, kamu pernah belajar, pernah ngaji jurumiyah? Pernah Kiai. Materi pokok jurumiyah ada berapa? Raiso. Saya nggak? Oke, lanjut. Ini tanda-tandanya.
Kalau ada lafaz alhamdulillahi, lillahi lam kalimah. Tanda-tanda kalimat huruf apa? Tidak patut tanda-tanda kalimat sunnah. Paham? Oke, lanjut. Halaman keempat. Halaman keempat ini isim-isim. Isim-isim yang murok. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada? Sebutkan. Rofa, nasrof. Lucu nih. Jauh-jauh dari Banten sampai sini cuma ngantuk. Kalau saya yang rumahnya dikit aja nggak pernah ngantuk. Ini nanti dihafalin. Nah, ini dihafalin. Nanti kalau sudah hafal, terus halaman kelima. Ustaz kok cepet tepol. Lo karena pengen cepet ngalim ya harus cepet toh. Ya bang ya? Kamu tuh lucu. Kamu nggak usah neko-neko. Udah mengeksekusi itu aja gue. 1 bulan misalkan kakak. Bang. Gue orang kata merasa sini mulai asli. Tak cacak nih kuburan dulu. Gus. Weh. Hafalin. Apa kalimat? Ustaz kok diulang-ulang ya? Tak ulang-ulang saja melalinan ini. Nah nggak diulang-ulang. Kalimat ada? Tiga. Isi. Apa isi? Nama. Apa isi? Dua. Apa buruk? Apa mati? Paham? I'rab yang masuk pada kalimat isim ada? Sebutkan. Fi'il yang mati ada? Sebutkan. Apa madi? Madi itu masa lampau. Masa lampau itu masa kemarin, masa yang sudah lewat. Namanya madi. Cuma ada beberapa fi'il madi, masanya tidak masa lampau tapi masa sekarang. Seperti contoh, nawaitul wudu'a. Nawaitu saya berniat al-wudu'a wudu. Artinya nawaitu di situ itu saya sedang berniat. Itu fi'il madi fi iradatil mudhari. Itu fi'il madi maknanya adalah hal. Paham? Artinya sampean nawaitul wudu'a, saya sudah berniat. Orang ngono maksudnya saya sedang berniat. Apa madi? Ada lafaz doroba berarti mananya telah memukul. Makna telah itu artinya masa lampau. Paham? Apa mudhari? Kamu ngomong yadribu itu artinya sedang mukul atau akan mukul. Sihat walafiah ngantuk. Sihat walafiah tidak ngantuk. Yadribu artinya sedang memukul atau akan memukul. Yang sedang namanya zaman hal, yang akan namanya zaman istamdar. Paham? Itu kalau tiada itu ditulis caranya. Nulisnya mungkin di kertas, mungkin di otak. Ingat-ingat. Kalau Rasulullah sih nulisnya di otak. Perlu cerdas ya kaya kowe. Oke, amar apa amar? Perintah melakukan pekerjaan. Walail. Niru calanang ora ana segantung. Ana segantung. Oke, kita lihat. Fi'il madi mabni apa? Fi'il madi mabni fathah dengan syarat. Contohkan.
Doroba doroba. Doroba. Dorobinya mabni doma. Aja dikatutno. Doroba mabni fathah, doroba ta mabni fathah. Doroba kalimat. Fi'il madi. Tanda-tanda fi'il madi apa? Doroba muraba mabni. Kenapa mabni? Doroba mabni apa? Sebab paham nggak Gus? Gus, doroba kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Gus, tanda-tanda fi'il madi apa? Atau tata sakinah. Doroba mabni apa? Doroba mabni fathah sebab apa? Tidak bertemu. Baca aja, kami rasa gini ya. Tidak bertemu dengan wawu jamak dan domain roba mutaharrik. Kalau kamu bisa menyesuaikan, bisa mengikuti pelajaran saya dan kamu hafal, hatimu senang. Tapi kalau kamu tidak bisa mengikuti, bahkan kamu tidak hafal, hatimu senep. Minggu akibatnya males. Wis ra males kudu boyong. Ora percaya betul. Tapi kalau sudah menguasai, enak, seneng. Kenapa Ocit disuruh boyong orang tuanya nggak mau? Karena sudah lazat. Dulu saya baru mondok 1,5 tahun, diperintah sama ayah ibuku untuk boyong. Alasannya adik saya akan dipondokkan, tapi saya tidak mau. Apakah saya durhaka? Tidak. Kenapa tidak durhaka? Ayah ibu saya tidak paham cara belajar. Orang itu kalau caranya belajar, jangan pindah-pindah pondok. Persis seperti nikah. Kalau kamu nikah, suamimu nggak tanggung jawab, lalu ayah ibumu nyuruh untuk gugat dari sama kamu, jangan ikuti. Jangan ikuti. Kadang-kadang suamimu yang jelek itu menjadikan Allah mengangkat pangkat derajatmu, langsung jadi wali. Orang terima wali kutub. Orang terima kutub doa, wali kutub utara. Berbahagialah kamu yang dicoba, yang dicoba sama orang tua kamu mondok dari pertengahan Surabaya. Nah, dipertahan, nanti hasilnya bagus. Kenapa? Saya jalanin sendiri. Nyati toh ilmu saya barokah, manfaat. Karena inamal ilmu bita'alum. Ilmu itu bisa berhasil dengan cara belajar sungguh-sungguh. Kamu di sini saya beri pekerjaan cuman ngaji, masak, ra usah masak. Wis dikerjain sama si Ocit. Si Ocit punya karyawan Ocit mama di dapur. Kamu nggak usah mikir masak, nggak usah mikir kerja bakti. Sing kerja bakti biar tukang. Lu jarang banget lu. Saya dulu mondok sini kerja bakti. Yang kepikiran mesti kerja bakti. Ada nggak Gus di pondok kamu kerja bakti Gus? Ada kan? Ada. Nah, ya, di Alu Bero kan ono kerja bakti. Kerja bakti ini paling ya nonton HP itu. Sini ini nggak ada kerja baktimu ngaji. Lu kok ono santri Alu Bero pulang kok nyampe bodoh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Paham? Oke. Coba. Kalau ada fi'il madi bertemu dengan wawu jamak pakai apa? Kalau ada fi'il madi bertemu dengan domain wawu jamak maka pakai ada. Sebut ya. Dengerin. Sekolahan itu tuh. Bayarnya itu lebih mahal sekolah dari semua. Sekolahannya nak esok tok. Jadi libur, berasal libur, malam juga libur.
Setiap minggu mesti ono libure hari Jumat. Yeay. Ngono lho ngono. Ujian trimo ngono, libur nyampe setengah bulan. Libure nyampe setengah bulan. Pondok itu toh. Gratis. Loh, kamu kira ini gratis itu? Loh, Ustaz kemarin saya bayar makan kamu itu 500.000 itu bayar makan kamu itu nak dihitung tenanan itu tak cukup itu. Kemarin saya di restoran nasi timur sauplik itu 15.000 ya. Tak buatin asem tenan. Ketun aku mangan. 15.000 kali 30 berapa juga? Berapa? 15.000 kali 30 berapa? 1 juta 500. 5 juta. Bayar dong. 450 itu. Oke. 450. Ini baru nasinya loh ya. Itu belum lauknya itu. Itu belum sewa piringnya. Itu belum bayari koki-koki di dapur. Itu baru 1 kali makan itu. Kan sehari makannya 3 kali. Ya bang ya? Sehari makannya 3 kali. Artinya 500.000 itu tuh bayarmu itu kurang sekali. Sekolah nih, sekolah ke tiprit libur. Makanya sing sekolah-sekolah ini aku yakin loh ilmunya ra barokah. Ini loh, ini sing kelas SMA, kelas juga SMA. Tak takokannya juga. Coba hukum Pitagoras gimana coba? Ada iso. Enggak bisa. 7 sin tambah 8 cos ada berapa logaritma? Ada berapa log? Ra iso. Iki lho sing SMA. Coba. Rumus kerucut ya. Ra iso. Iki lho sing wis kuliah. Gus coba Gus. Ada orang naik sepeda motor tidak pakai helm, itu melanggar pasal berapa? Nggak ngerti dah. Padahal itu hukum lalu lintas ya. Sudah, ini huruf apa Gus? Ini huruf apa ini? Dalam pramukanan huruf apa itu? Raisa. Ini loh sing sekolah SD diwarai Hono Coroko. Coba tuliskan juga, Mukarror pakai Hono Coroko. Ya bisa. Kamu itu banyak libur makanya ilmu murah barokah. Coba garis besar kedua negara coba. Pasal pertama tentang apa aja? Yang bisa Pancasila, sila ketiga ada berapa butir? Butir, tapi butir telur dulu. Ini sekolah ini, sekolah coba. Menteri Kehutanan siapa? Atau ya nama Presiden Republik Indonesia lah, gitu ya. Presiden Reformasi siapa namanya? Nalillah itu. Presiden Reformasi. Kalau Presiden Pembangunan siapa namanya? Soeharto. Proklamasi siapa namanya? Soekarno. Presiden Perairan siapa namanya? Sutejo. Ngomong ya barokah. Gara-gara apa coba? Pakaian libur. Tiprit libur. Tiprit libur. Bareng sekolah ratenanan. Lah wong mangkate jam 09.00 kok jam 7 mulai. Ora masuk akal. Iya enggak? Berangkat jam 9 glendek-glendek. Wis ora seragam sarungan. Lagi setengah jam wis mulai. Seragam iki nak nggowo MDB. Terus mangan di pojok kono.
Nomor 3 alasane kanggo koncone, dipangan dhewe kabeh. Asli itu di Rundan kemarin. Saya kan berhenti, sama santri di Rundan. Tak berhenti. Jadi meta sengeni guys. Ngepasi mangan MBG. Lu, wong loro ning Rundan. MBG-ne ki 6. Oleh. Padahal temennya pulang. Ngono kuwi tetep dicipukno. Makanya ilmunya gak barokah ya. Coba rumus kubus gimana sih? Lah kubus so nyampe raiso ya, panjang kali lebar kali tinggi gitu, paham? Kamu itu naudzubillah. 10 kuadrat ada berapa? Innalillah. Surah barokah belas itu. Makanya ini jadi pejabat paling koruptor paling deh. Hitung-hitungannya salah kabeh. Iya. Lah wong ngecor 15 cm, sing dilakokno 10 cm. Lah kok kalkulatornya error. Coba cara mengetahui luasnya tabung. Rumusnya bagaimana coba? Coba sepak takraw. Anggotanya ada berapa? Alhamdulillah. 11 ya sepak bola. Lempar lembing. Jaraknya berapa? Baru 11. Saya masih ingat semua. Hah? Kamu itu. Terus piye ilmumu piye gitu. Hah? Istri Imam Bonjol siapa namanya? Imam Bonjol Pangeran Diponegoro lahir di mana? Lah kamu itu sains fisika ora iso, sains biolog ora iso, biografi ora iso. Isane mangan MBG. Lihat. Fi'il madhi mabninya ada berapa? 3. Fi'il madhi mabninya ada berapa? 3. 1. Ingat. Mabninya fi'il madhi ada? Sudah. Mabninya fi'il mudhari ada? Kenapa nggak urut? Ya urutkan sendiri. Urutkan sendiri. Berarti fi'il madhi ada di 3. Fi'il mudhari ada di 2. Ada di 4. Sabaran dah itu. Ini masih pengen sarapan ini. Mabninya fi'il madhi ada? 3. Mabninya fi'il mudhari ada? 3. Mabninya fi'il amar ada? 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 5. 5 itu. Kamu cuma ngomong ini 9. Ada 5. Jadi mabninya fi'il, mabninya kalimat fi'il ada 5.
Allah. Dengerin keterangan saya pusing ya. Ya barokah itu. Ciri-ciri barokah itu senang. Tabel ini mana coba? Apa kalimat? Ucapannya satu. Apa Bil? Apa Mabli? Miri apa Mabli ada? Ada kata Bil mati? Contohkan. Dulu kami asal gobi. Kalimah sebab Mati Pamula sebab Nyata sebab paham papinya main mudori ada bukan main mudori papi fatka apabila kurang nanti dipotret nih bukan kak kurang mubasir itu kok nggak munadir ya Ustaz munadir namanya Pak Amu arti daripada mubasir itu bertemu langsung tapi kalau tidak bertemu langsung hukumnya murah paham? Apabila ada fi'il mudhari bertemu dengan nuntokin mubasir maka mabni Nuntokin ada? Bukan? Yang sakila nuntokan? Yadribanna kias? Yadribanna yang kemasukan nuntokin kopi pacotokan? Yadriban kias? Kalau belum terbiasa bingung. Ya Bang ya. Supaya cepat ngalim Gus. Memang seperti ini Gus. Lah kalau ngaji deh enggak. Iyanya bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu tapi kalam santi-santi mana nih? Terus dia ini nerangno santi-santi meneng ae. Iki ngaji kayak mendengarkan khutbah Jumat. Ya, coba khutbah Jumat kemarin ini materinya tentang apa? Mesti jawabannya ittaqullah. Wah siapa? Oke. Ya paling sini ya. Gak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak malah jadi ini kayak ocit ini. Sarapan dulu. Ya, sarapan di rumah saya ya. Nemenin itu ya jangan. Sarapan Allah.